Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Nugraha. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja PBG dalam jabatan di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Di fase E, kelas 10B dengan tema teks biografi, memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas silakan siapkan. Ya. Siapkan, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah sehat, Allah sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan mengecek kehadirannya ya. Tanggal 4 Maret. Alia Binata Fatayina Dewa. Baju Aji Mbak dari Ananda hadir. Ini Wulandari. Ini ada hadir. Irwan izin. Baik. Alhamdulillah hari ini hadir. Baik nak, bagaimana hari ini dalam pelajarannya setelah hari Minggu, hari Sabtu kita Sabtu, Minggu kita libur, belajar nggak di rumah? Apa yang dipelajari? Bahasa Indonesia, apalagi ini ya. Baik anak. Mengapa Bapak meminta anak semua untuk belajar? Karena dari belajar itulah nantinya anak-anak semuanya, kita belum tahu apakah nanti ke depannya kita ini mau jadi apa. Apakah Jokowi dulu waktu kecil sudah tahu dia akan jadi presiden? Kecuali anak raja ya. Apakah B.J. Habibie itu dari kecil dia sudah tahu bisa membuat pesawat? Apakah Prabowo itu dia tahu dari kecil dia akan menjadi kandidat presiden? Jadi bagaimana supaya kita mencapai ke arah ke situ, bagaimana caranya? Belajar. Jadi belajar itu tidak ada sia-sianya ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tokoh yang ada di buku. Salah satunya adalah jenis tulisan itu, jenis teks itu adalah gini. Atau anak-anak tahu nggak kira-kira teks yang menjelaskan tentang kehidupan orang? Apa namanya? Geografi. Biografi itu menjelaskan tentang kehidupan seseorang. Siapa yang pernah ada di dalam teks biografi Indonesia saja lah? B.J. Habibie. Siapa lagi?
biografi itu siapa yang nulis? Orang lain. Lain. Kalau yang nulis sendiri siapa? Apa namanya? Autobiografi. Autobiografi. Ingat ya, kalau di kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain namanya biografi. Kemudian kalau ditulis sendiri namanya autobiografi. Kita lanjutkan ke tadi sudah ya, apakah tahu biografi itu apa? Kemudian pernah baca ya, siapa tokohnya ini sudah. Kemudian ada kita membaca di halaman, kita lihat di halaman 116 itu ada biografi Ibu Sri Ngurah Rai. Lahirnya di mana? Di Bandung. Di mana? Bandung dekat mana? Bali. Salah satunya ya. Baik, Anda tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang teks biografi. Sekarang Bapak kembali menjelaskan lagi tentang teks biografi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, di teks biografi yaitu memahami dan menganalisis informasi berupa ide pokok serta ide penjelas dari teks biografi secara akurat. Apa itu biografi? Nah, tadi ini sudah dijelaskan bahwa biografi adalah Teks yang menjelaskan riwayat kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Oke, itu dia ya, biografi, teks yang ditulis oleh orang lain. Dan ya, pengertian biografi intinya biografi berisi tulisan yang menampakkan riwayat kehidupan seseorang. Ada fakta ya. Fakta. Baik, Anda sebelum kita sampai ke sini, kita coba buka ini dulu ya. Kita main. Oke, baik. Ada yang mau HP? Silakan dikeluarkan. Ada berikan. Masuk. Belum? Anda itu tanda ulang. Oke, bagus. Ada lagi? Iya. Keren. Satu lagi. Selesai. Oke. Pertanyaan. Kita ya. Pertanyaannya adalah siapakah? Saya. Ya, siapakah saya? Siapa? Binti Habibie. Kemudian saya pahlawan dari Sumatera Utara. Sisinya Manggarai 12. Kemudian gambarku ada di 1.000. Kapitan Batubara. Kemudian ada yang mengenalku. Wali Bimbo. Kemudian terakhir nama aku Yadir. Berasal di mana kan? Aceh. Dari Aceh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kita sudah mengenal tokoh yang ada dari ide pokok. Silakan dibaca, Nurul. Ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang mendasari penyusunan paragraf dalam suatu bacaan. Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan. Jadi satu paragraf terdiri atas
3 atau 4 kalimat ya. Jadi isinya, nah jadi dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok yang harus dijabarkan, yang harus dijelaskan. Bapak pernah lihat contohnya ya? Oke. Nah, ciri-cirinya adalah mengandung inti permasalahan dari sebuah paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu ada intinya, inti masalah apa yang akan dibahas dalam satu paragraf. Apa yang mau dibahas itu dia intinya. Jadi nanti kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas dari kalimat di pokok tadi dijelaskan. Misalnya Bapak ambil contoh ya, ini ya ada kalimat. Nah ini ya, akibat yang timbul dari pemanasan global akan dirasakan oleh manusia dalam jangka waktu tertentu. Bila akumulasi gas rumah kaca ya. Nah jadi ini dari sini sampai ke sini merupakan satu kalimat. Apa yang ciri-ciri kalimat adalah apa? Diawali huruf kapital, diakhiri dengan titik. Itu satu kalimat namanya, ya. Satu kalimat itu seperti ini. Kalau sudah beberapa kalimat itu namanya paragraf. Ini satu paragraf namanya, terdiri atas beberapa kalimat. Itu satu paragraf namanya. Biasanya menjorok di sini ya, di dalam ini. Baik. Dalam beberapa kalimat ini ada ide pokoknya, ya, ide pokoknya. Salah satunya kita ambil contoh begini, Bapak ambil contoh ya. Akibat yang timbul dari pemanasan global akan dirasakan oleh manusia dalam jangka waktu tertentu. Apa permasalahan yang diangkat sini? Di paragraf pemanasan global. Nah, di kalimat selanjutnya itu membahas tentang pemanasan global. Ini juga yang dibahasnya, tapi diperluas lagi. Apa saja penyebabnya, apa saja akan mengakibatkan apa pemanasan global, itu yang dibahas di dalam satu paragraf. Contoh, bila akumulasi gas rumah kaca meningkat dengan cepat, perubahan bumi juga akan lebih cepat. Ini gara-gara apa nih? Tentang pemanasan global juga yang dibahas. Kemudian pemanasan global menyebabkan es daerah kutub mencair. Apa yang dibahas di situ? Penyebabnya adalah Pemanasan global. Itu yang dibahas, cuma lebih jelaskan, dijabarkan lagi. Yang terakhir adalah peristiwa ini dapat menaikkan permukaan air laut sehingga kota-kota terletak di dekat pantai terancam tenggelam. Selain itu, pemanasan global juga dapat mengubah iklim dan bumi. Siapa yang akan merasakan ini? Manusia. Dirasakan oleh manusia. Manusia. Jadi inti kalimat itu adalah paragraf yang akan dibahas dalam satu paragraf. Paham seperti itu? Oke, baik. Selanjutnya, kalau ini apa kira-kira? Tadi apa? Ini dia. Kalimatnya adalah, pokoknya adalah yang tadi ya, di kalimat pertama. Boleh juga dipersingkat menjadi akibat dari pemanasan global yang akan dirasakan manusia. Itu dia. Sama, ya, itu ide pokok sama seperti itu. Bentuknya. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut ke tugas kita, Anda boleh membaca teks biografi I Gusti Ngurah Rai dulu satu paragraf. Siapa tak ada bukunya, Liz? Tak cukup? Tak cukup bukunya? Tak cukup. Baik. Silakan baca satu paragraf di awal saja. Sudah? Sudah, baik. Di situ satu paragraf itu pasti ada ide pokoknya. Siapa yang bisa menjawab ide pokok dari paragraf yang pertama?
Tadi apa ide paragraf ide pokoknya dia bagaimana bentuknya? Di awal kalimat. Biasanya di awal. Iya. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung. Bali 30 Januari 1917. Ayahnya I Gusti Ngurah Rai. Apa menjadi ide pokoknya bahwa I Gusti Ngurah Rai adalah orang Bandung. Bali. Di situ. Kemudian apalagi dibahas di situ? Yang merupakan keturunan Iya. bangsawan. Iya, keturunan bangsawan mana? Bali. Jelas Bali. Baik, lanjut ke paragraf kedua. Pada masa pendudukan Jepang, I Gusti Ngurah Rai Bekerja sebagai pegawai pegawai di seluruh bidang desain di Indonesia. perusahaan yang bergerak. Di bidang pembelian padi rakyat. Ya, ia tidak bergabung dengan naskah penegara. Baik, apa kira-kira yang dibaca kalau dibaca apa kira ide pokoknya? Pada masa pendudukan Jepang, I Gusti Ngurah Rai bekerja sebagai pegawai di perusahaan Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pembelian padi rakyat. Ya, berarti kalau dia bekerja di situ tentu dia bukan sebagai apa? Askar ya. Iya, bukan sebagai askar. Nah, itu ide pokok yang ada di setiap paragraf. Sampai situ paham Anda? Ya, itu ya. Baik. Setelah ini kita coba berkelompok ya. Kita akan berkelompok hari ini sekarang ini untuk membahas tentang ide pokok dan ide menjelas seperti yang saya coba jelaskan tadi. Ayo silakan bergabung di kelompoknya. Tapi BJ Habibie. Oh, kelompok satu ya. Oke, kelompok satu ya. Mas BJ Habibie. Kelompok siapa lagi? Kelompok berapa lagi? Kelompok dua. Nama siapa? Habibie. Kelompok tiga. Berarti kan ini ya dan 4 ya. Oke, tersisa. Nah, petunjuknya di situ di halaman yang pertama itu ada lampiran lembar kuliah LKPD-nya. Silakan dituliskan kelasnya, nama kelompoknya kelompok berapa ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian kelas 10B. Kemudian nama anggotanya 2. Dan itu dia tambahkan di dalam kalau dipaknya. Dan itu tidak bisa dibaca. Betul lah. Ya, paragrafnya 1, 2, 3 dan 4. Hari ini jadi yakin sejak bapaknya meninggal dunia pada 3 September. Berarti ide pokoknya kan di ke awal kan? Hari ini jadi yakin sejak bapaknya meninggal dunia pada 3 September 1990 karena satu meninggal. Berarti ini ide pokoknya enggak ada. Ambil Kalau sudah semuanya, kita coba membahas bersama-sama tentang teks
yang teks biografi yang Ananda telah mencari ide pokoknya. Ya, berarti kelompok siapa dulu nih? Yang maju, yang tampil. Tuh, oke, baik. Kelompok satu silakan kelompok satu. Ganti-gantian ya, nanti yang sesi kedua masih ada lagi tugasnya. Mari nanti kita bahas bersama-sama di depan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Selanjutnya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang ide pokok teks biografi yang akan disampaikan oleh teman kami Zatu Sabania kepadanya. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu ide pokok teks biografi B.J. Habibie. Paragraf pertama. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Paragraf kedua. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia karena serangan jantung. Paragraf ketiga. Habibie menjadi Menteri Negara Kepala BPPT, Ketua Ikatan IJMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Paragraf keempat. Turun dari jabatan sebagai Presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarganya. Baiklah, itulah diskusi kami. Kepada teman-teman yang lain jika ingin menyangka atau memberi saran, silakan. Baik, ini dia. Ini tentang yang merah. Ini yang merah ini ya menjadi ide pokok dari kelompok 1. Paragraf pertama coba perhatikan Ananda. Paragraf pertama, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kalau kelompok 2 kan membahas tentang B.J. Habibie juga ya. Sampai mana? Sampai sini? Ya. Oke, ini berarti kelompok B sampai di oke, sampai di titik. Baik, boleh atau tidak Pak seperti itu? Mana yang benar nih? Kira-kira mana yang benar? Yang merah atau yang biru? Merah, hitam. Kalau biru itu dari B.J. Habibie hingga D. Kalau kelompok 1 ini dari B.J. Habibie hingga Indonesia. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Betul? Betul. Pas ya? Oke, kelompok 2 sama? Sama. Baik, sudah kita. Baik, tepuk tangan. Baiklah, itulah diskusi dari kelompok kami. Kurang salahnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next sedikit. Ya. Lagi. Ya, Pak. Siap. Baik. Jam itu berputar ke kanan. Ya. Ya. Jam itu berputar ke kanan. 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 3. Ya. 4 tambah 2 6. 6 tambah 3 6 tambah 3 9. 11 tambah 2 Jarum itu berputar ke kanan. 11 tambah 2 13 1 Pak.
Satu. 13. Satu. Ayo. 1 tambah 2 3. 4 tambah 3 7. 11 tambah 3. 14. Jam itu berputar ke ayo berapa? 11 tambah 3. Yang nyebut 2 tunjuk tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang lain bingung. 14 jawabnya. Silakan Anda kembali ke waktu sekolah. Baik, ya. Oke. Nah, sudah duduk semuanya. Baik, hari ini Anda dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, apa yang bisa Anda petik dari pelajaran yang sudah Bapak berikan? Pak? Apa kira-kira? Jadi hari pelajaran ini kita bisa mengambil, bisa juga kita boleh meniru Pak, boleh. Apalagi Rasulullah boleh. Coba siapa pernah baca biografinya? Oke, nah itu bisa diikuti, diambil keteladanannya ya. Kemudian biografi ini kita selain mengenal tokohnya, mengambil apa yang harus keteladanannya, kita juga di sini mengenal. Ingat, kita sudah jarang mengenal nama-nama pahlawan yang telah membangun negara ini. Kita sekarang sudah banyak melupakan ya. Kalau zaman dulu itu ada selebaran tokoh-tokoh pahlawan nasional, kalau sekarang sudah jarang. Biasanya setiap kelas itu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, dengan adanya biografi ini, Ananda, guru kami berharap bahwa Ananda akan lebih mengenal lagi tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kali ini, minggu depan selanjutnya kita akan belajar masih tentang biografi, tapi tentang analisis kebahasaannya. Ya, analisis biografi itu ada. Kalau di teks negosiasi, ciri-cirinya ada apa? Yang pertama, pembukaan dulu ya, pembukaan. Kemudian apa lagi? Hah? Ada pemenuhan. Ya ada, ingat. Kemudian apa lagi? Pengajuan. Kemudian yang terakhir apa? Ada bentuknya. Ya, itu dari teks. Nanti kita akan belajar teks biografi tentang isinya, ya, tentang strukturnya kita akan bahas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan hari ini yang ada, nanti Bapak akan kirimkan tugas melalui Google Form ya. Maka kemudian hari ini silakan ketua kelas menutup pembelajaran kita dengan doa. Sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.